Saudara, silakan duduk. Hari ini saya akan mengajak saudara membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-51, ayat yang ke-46. Yeremia pasal 51, ayat yang ke-46, demikian. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri, dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Saudara, saya beri judul firman Tuhan pada hari ini, jangan panik. Ya, jangan panik. Dalam ayat ini dikatakan jangan takut, jangan kecut hati, dan jangan takut. Orang yang kecut hati, orang yang takut, bawaannya jadi panik. Ya, bawaannya jadi panik. Jadi waktu saya merenungkan ini, saya ingat itu. Waktu tahun 2020 tanggal 15 Maret, Presiden Jokowi mengumumkan di Indonesia diberlakukan lockdown kayak Indonesia tuh, ya pokoknya lockdown dah namanya, apa sih ya, PPKM tah, apa gitu ya. Nah itu masyarakat panik, takut karena COVID, panik. Padahal penderitanya baru ada 2 di Jakarta. Tapi sudah diberlakukan karena memang itu satu pandemi. Jadi karena memang harus pakai masker, saya ke Indomaret. Nggak lama setelah diumumkan itu, ke Indomaret cari masker, sudah nggak ada. Cari sanitizer, udah nggak ada. Kemana-mana sudah nggak ada. Kenapa, saudara? Bukan cuma itu, bahkan bahan-bahan pokok itu juga pada hilang semua. Saya belum kenal Ibu Laicu, Pak Isyung. Mungkin kalau waktu itu saya telepon masih punya masker kali ya. Gak ada semua. Kenapa ini bisa langsung tidak ada semua? Namanya RUSH. RAS. Ya, RAS. Diserbu oleh orang yang panik, semua dibeli, butuh tidak butuh dibeli. Sampai tisu-tisu pun habis. Tidak masuk akal. Dan reaksi yang panik ini merugikan semua pihak. Ya, merugikan yang bersangkutan dan merugikan orang lain, merugikan negara juga. Saudara, tidak ada yang bisa tahan kalau diras begitu. Ya, semua pasti ambruk. Semua pasti ambruk. Ya. Jangan panik. Ya, waktu itu ayat tadi, kembali ke ayat tadi. Ini nubuat Yeremia jauh sebelum kejatuhan Babel. Saya ingin bilang 70 tahun, kayaknya belum kurang dari sekitar itulah. Sebelum Babel itu jatuh, Babel kuat perkasa, tapi Nabi Yeremia, Tuhan berikan nubuat ini kepada Yeremia, Babel akan jatuh. Babel akan jatuh. Lalu Nabi Yeremia menulis surat ini, menulis di kitabnya ini, jangan panik, jangan takut, jangan kecut hati. Kepada siapa? Kepada orang Israel. Loh, orang Israel kan dibuang di Babel, iya. Tapi dibuang di Babel itu enak. Enak. Ya, enggak seperti yang dibayangkan dia menjadi budak, enggak saudara. Perdana Menterinya siapa? Daniel. Di zaman Belshazzar, Daniel itu menduduki kekuasaan ketiga di negeri Babel. Ya, Nebukadnezar berulang-ulang membuat deklarasi. Bukan deklarasi apa ya? Ya deklarasi lah. Ya, pernyataan. Tidak boleh ada yang berani tidak boleh orang menghujat Allah Israel. Semua orang harus takut dan gentar kepada Allah Israel. Dan kalau semua orang takut dan gentar kepada Allah Israel, ya mestinya juga orang-orang menghormati orang Yahudi.
Tapi kemudian saudara ada berita ini, Babel bakal jatuh. Babel bakal jatuh. Masa Babel yang begini besar jatuh? Ya Babel bakal jatuh. Lalu diperingatkan, ya apapun yang terjadi, tahun ini kabarnya ini, tahun itu kabarnya itu, ya banyak kabar dan semuanya kabar buruk. Jangan kecut dan takut, jangan panik. Apabila kemudian kekerasan merajalela di mana-mana, jangan takut, jangan kecut hati, jangan panik. Kalau penguasa lalim melawan penguasa lalim, tetap jangan kecut dan jangan panik. Ya saudara, di zaman seperti ini saya pikir ini penting diperhatikan, ya, karena kan sekarang kabar buruk itu mendominasi, ya, kabar buruk di mana-mana. Sudah dengar perang satu, tambah lagi satu, tambah lagi satu, ya, tambah lagi dan perang di mana-mana. Kemudian ya yang paling akhir, yang paling ini ya kabar tentang perang ekonomi antara Tiongkok, China dan Amerika. Yang perang sana kok Indonesia yang panik, saya bingung juga. Saya telepon ke adik saya, adik saya telepon, keluarga saya kan lumayan cukup banyak di US sana. Gimana keadaan di situ? Fine-fine saja katanya, baik-baik saja. Gimana? Iya baik-baik saja katanya. Cuma memang barang-barang Cina nggak ada sekarang, dia bilang gitu. Tapi nggak apa-apa katanya. Semuanya baik-baik aja katanya. Nah, kemudian kalau di Tiongkok saya nggak punya kenalan. Tapi ada yang tinggal di Tiongkok waktu itu, Jess. Kamu di Tiongkok ada perang ekonomi ada apa? Nggak kerasa apa-apa tuh. Ya toh? Nggak kerasa apa-apa. Lah kok Indonesia ini ribut? Orang Indonesia yang ribut. Lalu, ini gara-gara perang ekonomi, gara-gara COVID, saudara, bukan gara-gara perang ekonomi. Saudara, resesi sekarang ini sudah mulai beberapa tahun yang lalu. Sudah mulai beberapa tahun yang lalu dan ini akan berlanjut terus sampai 10 tahun paling enggak. Ya, akan berlanjut terus sampai 10 tahun ke depan. Kenapa? Kalau kan COVID pandemi itu naiknya gini, langsung anjlok. Kalau krisis ekonomi naiknya gini, pelan-pelan, enggak kerasa, terus turunnya juga pelan-pelan, saudara. Pelan-pelan, tidak seperti penyakit. Tapi apapun yang terjadi, sikapilah sebagai orang Kristen. Sikapilah sebagai orang yang beriman, jangan kepedean. Waktu COVID yang lalu banyak orang Kristen kepedean. Kita enggak takut COVID, ada Mazmur 91. Siapa yang bilang? Ya kan gitu, ada Mazmur 91. Saudara, Mazmur 91 itu kan bukan mantra penolak COVID. Ada yang gitu tuh, ya. Kita kan punya Mazmur 91. Loh kok bilangnya bukan ada Tuhan, kita kan milik Tuhan. Aku punya Mazmur 91. Nah boleh kepedean saudara. Ya, harus dihadapi dengan realistis, dengan tenang. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Kenapa? Saudara, satu, secara duniawi saja. Kabar buruk yang terjadi belum tentu berdampak buruk bagi kita. Kepada orang Israel dikatakan, kamu kalau dengar kabar begini begitu, jangan kecut dan jangan tawar hati. Babel jatuh, kamu jangan kecut dan tawar hati. Kenapa? Ya memang nggak perlu kecut dan tawar hati. Pada kenyataannya, kejatuhan Babel memberi akibat baik kepada orang Israel. Ya enggak? Babel jatuh, justru orang Israel bisa pulang ke tanah airnya. Kan gitu. Ya, jangan kita terburu-buru ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Lalu kan Pak Yapto bilang, pemerintah empot-empotan, ya biar aja, pengen jadi presiden sekarang empot-empotan ya wayai kan gitu.
Ya, kita kan bukan presiden. Ya enggak? Ya, ya, enggak banyak pengaruh sebetulnya bagi kita. Bersikaplah realistis. Bersikaplah realistis. Saya bilang, ya, setuju enggak setuju? Banyak orang yang justru diuntungkan dengan krisis. Banyak orang yang justru diuntungkan dengan krisis. Saya bukan orang yang bisa bahasa Mandarin, enggak tahu tulisan Mandarin. Jess, kamu bisa enggak? Krisis tulisan Mandarin dan keuntungan itu katanya sama. Tulisannya itu sama. Benar enggaknya kamu mesti cari ya kalau enggak tahu. Ya, saya enggak mau nipu. Tapi saya dengar gitu. Kenapa? Krisis itu kesempatan. Krisis itu kesempatan. Jadi saudara-saudara, biarin aja yang sana mau perang ekonomi, suruh perang ekonomi lah. Saudara, sebagai orang beriman, di dalam kitab Pengkhotbah, nikmatilah hasil kerjamu. Ya, nikmatilah hasil pekerjaanmu. Yang menyebabkan kita panik, karena kita mau menikmati hasil pekerjaan orang lain. Gitu. Saya dapatnya segini, ini saya nikmati. Saya lihat, enak ya dia banyak dapatnya. Ya, kan gitu. Saya dapat pegawai negeri golongan 3 itu saya tidak dapatnya 80.000 sehari. 80.000 sehari dari pemerintah. Ada yang dapat 800.000 sehari, enak ya dia dapat 800.000 sehari, lah aku kok 80.000 cukup nikmatilah. Bersikaplah realistis. Bersikaplah realistis. Nikmati yang menjadi bagianmu. Tapi saya bilang sama istri saya, enak ya jadi pegawai negeri. Kenapa? Saya itu kerja 20 tahun. 25 tahun nganggur, digaji terus. Saya itu kerja tahun 80 sampai tahun 2000. Digaji. Terus saya nganggur, pensiun. 2000 sampai 2025. Tiap bulan masih digaji. Bersyukurlah. Saya, saudara enggak. Meskipun sedikit, maksud saya gini saudara-saudara ya, bersikap realistis, apa yang diberikan kepada kita, nikmatilah. Ya, yang di luar jangkauan kita, sudah lah di luar jangkauan kita. Itu kan di luar jangkauan kita. Saudara mau panik, mempengaruhi keputusan mereka enggak? Enggak toh? Saudara tenang, enggak mempengaruhi keputusan mereka toh? Ya, dampak dari satu berita buruk tidak ditentukan oleh berita buruk yang kita dengar, tapi ditentukan oleh reaksi kita terhadap berita buruk itu. Ya, reaksi kita lah yang menentukan satu berita buruk berakibat buruk atau baik. Ya, saudara-saudara, saya tuh mengalami, saya dilahirkan di suasana perang. Saya lahir tahun 1949 dan 1949 itu ada perang di kota Malang. Ada perang di kota Malang. Belanda menyerang kota Malang. Menyerang kota Malang dan terjadi pertempuran di kota Malang. Kalau saudara ke kota Malang ada Jalan Pahlawan Trip. Di sana ada Taman Makam Pahlawan Trip. Itu saya nggak ngitung. Banyak sekali makam pemuda umur belasan tahun. Pemuda umur belasan tahun yang mati dalam peperangan tahun 1949 waktu tahun itu saya dilahirkan. Ya, tapi lahir di waktu perang kan belum tentu mati karena perang. Buktinya saya hidup sampai tua.
Ya toh? Nah, bagi saudara nggak ngalami lahir di masa perang. Mami saya bilang, cari popok aja susahnya setengah mati. Sing nulungi siapa ya aku nggak tahu, wong lahir di waktu perang. Ya, cari bidan dari mana ya nggak tahu. Faktanya saya lahir hidup, mami juga hidup. Jadi, maksud saya belum tentu berakibat buruk. Ya, antara tahun 55, tahun 58, 59, sampai awal tahun 70-an itu tahun-tahun yang paling buruk. Tahun-tahun yang paling buruk. Saudara enggak ngalami, tapi baru lahir juga belum tentu tahu ya. Saudara, jalan tidak ada yang mulus. Bukan lubang 1, 2, habis enggak ada aspalnya. Batu lepas. Tahun-tahun itu. Pemerintah tidak bisa membetulkan jalan yang rusak. Habis di Kota Malang itu semua jalan aspalnya sudah tidak ada lagi, tinggal batu-batu lepas saja. Di Cirebon tidak tahu, saya nggak di Cirebon. Tapi mestinya juga tidak jauh beda. Sekarang kita lubang 1, 2 aja sudah ngomel ya toh. Ya, udah ngomel, ada lubang kita sudah ngomel, lubang 1, 2. Dulu sudah nggak ada yang nggak lubang. Nggak ada yang nggak lubang. Saya ingat kalau naik sepeda itu, siksak gini juga mesti kejeblos lubang. Saudara, harga minyak naik, tapi kita bisa beli. Waktu itu saya masih SD. Gak ada orang jual minyak. Kadang-kadang itu pemerintah kasih kupon untuk minyak tanah. Bukan gratis, beli. Saya antri mulai jam 4 pagi. Pagi-pagi mami saya bilang, itu jatuhnya anak tengah itu memang paling gak enak. Ketiban sana sini toh. Ya, yang sudah gede sudah, yang tengah, John katanya. Bawa ember ke sana, beli antri minyak. Sudah jam 4 pagi sudah banyak yang antri minyak. Jam 4 pagi sudah banyak yang antri minyak. Untuk dapat minyak 5 liter, minyak tanah. 5 liter. Saudara kan tidak pernah ngalami zaman yang jelek kayak gitu. Ya, nggak pernah toh? Nggak pernah toh? Antri minyak kan nggak pernah toh? Antri saudara. Nanti minyak ember terus sini maju, ember maju lagi satu, maju lagi sambil angop-angop. Masih SD. Tapi jadi manusia juga toh? Jangan pusing saudara. Kalau ada kabar buruk itu jangan dibesar-besarkan. Hadapi apa adanya. Ya, saya ingat waktu saya kecil mami saya kalau beli beras itu mesti beras yang paling bagus. Zaman dulu yang paling bagus itu beras Jowo. Kalau enggak beras Jowo enggak mau beli dia. Tapi tahun 60-an enggak ada beras, ada singkong. Hidup juga toh? Hidup. Jadi dokter toh? Iya. Kan enggak menentukan. Jadi pendeta toh? Iya. Jadi hadapi karena belum tentu berakibat buruk. Tahun-tahun itu, saudara, tahun-tahun itu di Indonesia bukan stunting, tapi hongerudim. Gak pernah tahu. Anaknya Bu Ucuh, ini anaknya Pak Isyu itu saya baru tahu kalau Cynthia itu dokter. Ya, tanya Ono pernah lihat enggak anak hongerudim? Gak pernah. Sudah enggak ada. Dulu itu, saudara, anak hongerudim itu di mana-mana. Bengkak semua badannya. Atau sebaliknya, kurus, kering, enggak ada. Yang kwashiorkor, saudara bisa lihat anak Afrika sekarang itu. Banyak itu yang anak kecil tinggal tengkorak sama kulit. Di Indonesia tahun 60-7 bulan itu ada. Waktu saya koas, saya ngerawat anak-anak seperti itu. Mati lagi. Habis gimana? Ada satu ibu bilang, padahal lu Pak Dokter, gitu. Anak saya itu kasih susu SGM katanya. Dulu itu yang paling bagus dari SGM.
Terus saya tanya, SGM, iya bagus Bu, SGM, iya. 1 kaleng itu buat berapa hari Bu? Buat 2 bulan, ya pantas anaknya Honger Udim. Ya pantas tuh anaknya Honger Udim. Tapi itu keadaan zaman itu. Tapi orang hidup juga, jadi manusia juga toh. Jadi manusia juga. Jadi maksud saya, perhatikan firman Tuhan ini. Kalau saudara mendengar berita buruk, tahun ini berita buruk begini, tahun depan berita buruk begitu, sikapi sebagai orang Kristen. Secara realistis, ya, secara realistis, kasih tahu, belum tentu berakibat buruk kepada kita, saudara. Ya, sekarang ini COVID mulai muncul. Lah mulai kapan aja? Mulai dulu juga COVID ada. Saya pikir apa dikira kalau pandemi itu COVID-nya selesai? Nggak selesai, cuma dianggap nggak ada. Kata Presiden Jokowi, hidup berdamai dengan COVID. Ada. Kalau saudara batuk sebulan nggak sembuh-sembuh, flu sebulan nggak sembuh-sembuh, COVID. Pasti COVID. Pasti COVID lah. Ya. Jangan usah panik. Di Malaysia tiap hari tambah 800, di Singapura tiap hari tambah berapa? Indonesia enggak ada kabari, sudahlah tenang aja. Enggak ada kabari bukan berarti enggak ada, tapi enggak dikabari. Enggak dikabari. Karena apa? Bukan salah pemerintah, enggak ada yang periksa. Enggak ada yang periksa. Kalau gratisan mau. Coba sekarang ada periksa PCR gratisan. Kan mau toh? Itulah kita. Ya. Saudara, tak ulangi lagi ya. Dengar kabar apa aja, satu, belum tentu itu berakibat buruk pada saudara. Kemungkinan justru membawa akibat baik. Atau paling tidak, seperti rata-rata orang, kita akan melewatinya dengan selamat. Apalagi kalau kita sikapi dengan iman. Ya, kita sikapi dengan iman kepada Tuhan. Ya, apa sih yang perlu kita sikapi dengan iman gitu ya? Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Ingat kalau dulu ada nyanyian itu ingat lupa ingat ada di sini, nggak mau keluar di sini ya. Kita mesti ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau nggak ingat, baca Matius 24. Terus perhatikan kata Tuhan Yesus, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, bertahan dalam iman. Ya, kita mah tahu ya. Tapi sudah lakukan belum? Sampai hari ini saudara ada berarti masih melakukannya. Ya, bertahan dalam iman. Ya, bertahan dalam iman. Ada orang yang bilang sama saya, dokter sih ngomong bertahan dalam iman dulu, terus keburu mati. Lah kamu mau apa? Lah kamu mau apa? Ya kamu apa-apa sih, tapi bertahan dalam iman aja keburu mati. Lah kalau nggak mau apa-apa ya keburu mati juga. Mending bertahan dalam iman. Yang diimani apa? Perkataan, janji dari Tuhan. Ya, janji-janji dari Tuhan itu memberi jaminan kepada kita. Ya, janji Tuhan itu memberi jaminan pada kita. Apa misalnya? Saya ingat dalam kitab Daniel pasal 12, malaikat Michael, malaikat Mikael itu berkata kepada Daniel, akan ada masa kesusahan besar, tapi bangsamu akan terluput.
Tuhan Yesus bilang kepada jemaat, aku akan melindungi kamu dari masa kesusahan yang akan mendatangi bumi. Kepada jemaat di Philadelphia. Wahyu pasal yang ketiga. Nah masalahnya cuma gini saudara, kita tuh seringkali tidak bisa bilang, Tuhan kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ada satu orang yang pernah WA di saya gini, Tuhan itu aneh sih, jadi ribet. Kenapa ribet? Ya, kalau semua harus kehendak Tuhan ya jadi ribet. Kalau saja Tuhan mau mengikuti mau saya kan masalah saya sudah beres. Lah yang Tuhan kamu apa Tuhan gitu. Yang Tuhan siapa? Kamu apa Yesus gitu. Kalau Tuhan itu mau nuruti mau saya, beres ini. Yang beres kamu bilang masalahmu yang beres, masalahnya orang lain gimana? Ya. Saudara, yang seringkali bikin ribet itu, kita percaya janji Tuhan, tapi kita tidak mau menerima apa yang dilakukan oleh Tuhan. Waktu saya kecil dulu, saya tuh anak-anak kecil tuh disuruh nyanyi tapi enggak ngerti. Tapi sekarang setelah tua mulai ingat lagi, iya nyanyian dulu itu bagus ya. Ya Tuhan pimpin aku di jalanku, beri tanganku ku taruh di tanganmu. Ya, orang GKP pasti tahu lagu itu. Ya, wis lupa, dicari. Bagus-bagus itu lagu-lagu kata-katanya ya. Kalau orang sekarang kan gini, Tuhan aku megang tanganmu. Kalau nyanyi dulu, beri tanganku ku taruh di tanganmu. Karena anakmu sendiri tiada tahu berjalan dan berdiri bila kau jauh. Saya sudah tuwek gini mulai eling ya. Dulu itu justru nyanyi gitu TK ya muni baik. Enggak pernah ngerti. Saben hari suruh nyanyi gitu enggak pernah ngerti, tapi sudah tuwek gini mulai. Itu penting sekali. Beriman berarti meletakkan tangan kita di tangan Tuhan. Mengikuti pimpinan Tuhan. Sikapnya sebagai orang Kristen. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 28, Tuhan Yesus malah bilang gini, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Loh, kalau kecut dan takut, masa Isa berdiri lalu mengangkat muka? Hanya orang yang kuat bisa berdiri dan mengangkat muka, mengangkat wajah, menantikan kelepasan dari Tuhan. Saudara, kita orang Kristen ini aneh kok. Ya, tapi saudara enggak. Waktu pemilihan paus yang lalu, enggak tahu kabar dari siapa sih. Katanya paus terakhir itu yang meninggal tuh. Ya, enggak ada tuh. Paus berikutnya enggak ada. Waduh, ini kan berarti katanya kalau sudah enggak ada paus berikutnya berarti Tuhan Yesus mau datang. Ngeri ya katanya. Loh, saya bilang aneh. Kalau Tuhan Yesus mau datang kok malah ngeri. Itu kan pengharapan kita. Seharusnya ya. Seharusnya kan pengharapan kita. Saya bilang aneh, saya bilang itu kabar belum tentu benar. Alkitab enggak nulis soal paus. Ya. Alkitab enggak nulis soal paus. Ya. Terus kalau Tuhan Yesus datang kan kebetulan. Kebetulan toh. Ya mobil Alphard saya mau dikemanain, mobil Lexus saya mau dikemanain, mobil Biante saya mau dikemanain, ya ben. Ada yang nemu mau dipakai, oh sana. Hah? Ya, iya tapi ben toh, ya biar aja. Mau rumah saya mau diapain, ya terserah sana, ditempati sana. Tempati aja nggak usah beli, saya kan udah butuh duit. Ya, tempati aja nggak usah beli. Tapi nggak tahu ya, kalau yang diangkat cuma saya tok ya, masih ada istri saya. Saudara-saudara, saya mau bilang kepada saudara ya, pandang pada Tuhan. Ya, pandang pada Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus, kelepasan bagi kita. Berimanlah. Tuhan Yesus sudah bilang, kita itu ya tersinggungan kok sekarang ini. Tersinggungan. Kenapa? Kalau ada apa-apa dibilangi, loh saya kan sudah ngomong,
Sudah susah diganti lagi gitu. Maka nggak berani, saya sudah kapok. Ya, meskipun saya sudah ngomong, saya tidak akan bilang. Karena orang sekarang ini tersinggungan, saudara. Ya, tapi ya tidak betul juga, ya tidak betul juga. Jadi tolong saudara ya, dalam situasi seperti ini hadapi sebagai orang yang beriman, beriman pada Tuhan dan pada perkataannya. Ya, pada perkataannya, apa? Aku melindungi kamu. Terus yang ketiga, saudara, yang pertama tadi, ya secara realistis sajalah hadapi. Ya, kesukaran itu belum tentu menimpa kita dan belum tentu berakibat buruk pada kita. Meskipun kita bukan, dunia ini kan rata-rata, ya memang begitulah ya, memang begitulah ya. Orang bilang, waduh kalau dijatuhi bom atom bakal begini begitu gitu ya. Nyatanya kota Hiroshima sekarang jadi kota yang bagus sekali. Teori dan praktek manusia itu beda. Ya, jadi lebih baik berharap pada Tuhan. Pegang iman saudara. Yang kedua, orang mau ngomong apapun, saudara perlu pikir, Tuhan ngomongnya gimana? Ya kan? Orang boleh ngomong gini, Tuhan ngomongnya gimana? Ya. Saya waktu COVID dulu saya berdebat sama saudara saya. Waduh ini hukuman dari Tuhan katanya. Enggak, saya bilang. COVID bukan hukuman dari Tuhan. Terus, dari mana? Ya dari dosa manusia sendirilah, saya bilang. Dosa manusia sendirilah. COVID bukan hukuman dari Tuhan. Tapi karena dosa manusia. Tapi itu mesti menyadarkan manusia tentang Tuhan. COVID itu karena dosa manusia sendiri. Ya, karena perbuatan manusia sendiri. Karena kerakusan manusia sendiri. Ya, segala macam karena manusianya sendiri. Lalu ini merupakan peringatan orang percaya untuk berpaling pada Tuhan. Jangan hidup dalam dosa. Saya lupa lah ngomong apa sama saudara saya di sana, terus akhirnya iya ya, nah ya iya, tapi bilang memang iya. Memang iya. Tapi itu satu lampu merah. Akibat dosa. Nah, kalau sudah dengar berita kabar buruk sana sini, akibat dosa. Perendakan akibat serakahnya Donald Trump dan China. Sepodo serakahnya. Ya, tenang di dalam Tuhan. Tetap beriman. Lalu yang ketiga, Tuhan kita itu tetap maha kuasa dan berdaulat. Tetap pegang kendali atas dunia dan mengatur semua untuk kebaikan anak-anaknya. Tuhan itu tidak kehilangan kendali atas dunia ini. Kita kan bukan orang Tiongkok toh? Tenang aja. Tuhan tidak kehilangan kendali atas otaknya Xi Jinping. Seperti Tuhan juga tidak hilang kendali atas otaknya Donald Trump. Ya, kan ada kata di mana di Amsal ya? Hati raja atau pikiran raja seperti batang air. Dialirkan Tuhan kemana Tuhan mau. Kan kurang lebih isinya gitu. Ya, nah jadi Tuhan tidak hilang kendali. Nah kalau Tuhan masih dalam kendalinya, maka masih memegang kendali, maka semua ini terjadi untuk kebaikan saya dan saudara. Ya, apa saja yang terjadi itu kebaikan saya dan kebaikan saudara. Kan ayatnya saudara sudah hafal.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu loh, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi semua orang Kristen? Enggak. Ya. Enggak, saya percaya tidak. Tidak mendatangkan kebaikan bagi semua orang Kristen. Tidak mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengaku beriman pada Tuhan. Lalu gimana ayat tadi? Perhatikan baik-baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Kristen tidak cinta Tuhan banyak. Malapetaka tetap malapetaka. Ya. Krisis tetap krisis. Sekarang pertanyaannya, saudara mencintai Tuhan atau tidak? Ini perlu dijawab dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, ini perlu dijawab dengan sungguh-sungguh. Mencintai Tuhan atau mencintai uang? Mencintai Tuhan atau mencintai harta? Kalau orang yang suka makan, mencintai Tuhan atau mencintai makanan? Kan ada tuh orang yang suka makan itu, habis makan dari luar kota, habis makan di apa namanya, makanan Cirebon apa aja ya? Empal Gentong. Dari Empal Gentong pindah ke Mang Barno. Dari Mang Barno pindah lagi ke Bunur. Kok ya ada tempat itu di perutnya itu. Dari situ pindah ke Swike, itu cinta makanan. Sebenarnya, perutmu ada tempat itu, saya bilang. Ada juga gitu. Saudara. Nah, kalau untuk makanan selalu ada tempat, untuk Tuhan selalu ada tempat tidak. Mencintai Tuhan. Ya sudah tahu lah. Iya, tapi saudara cinta Tuhan apa enggak? Jangan jawab sama saya ya. Tapi jangan diem aja. Jangan jawab sama saya, tapi jangan diem aja. Jawab pada diri sendiri. Sebetulnya aku mencintai Tuhan apa enggak ya? Iya saudara. Mencintai Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hidup dalam rencana Allah. Terpanggil sesuai rencana Allah. Artinya hidup sesuai rencana Allah. Kalau satu keadaan terjadi di luar rencana Allah, ya bisa saja. Banyak. Karepku dewe, banyak. Nah, jangan bilang segala sesuatu berdasarkan kebaikan. Jadi gimana kalau segitu? Ya bertobat. Orang sekarang kalau dibilang bertobat, ngamuk lagi. Sudah susah suruh bertobat. Apa susahnya bertobat sih? Apa susahnya bertobat? Nah, kalau kita hidup di luar rencana Allah, kalau keadaan sekarang ini terjadi karena hidup di luar rencana Allah, ya Tuhan bilang, ya aku nggak tanggung jawab lah untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu, kecuali kamu kembali kepada rencanaku. Kecuali kamu kembali kepada rencanaku. Nah sekarang pertanyaannya, saudara sedang hidup dalam rencana Allah atau dalam rencananya sendiri? Pernah berpikir enggak tentang rencana Allah dalam hidupmu?
Atau orang Kristen tahun 80-an itu rodo saya nanya sendiri terhadap Tuhan. Gimana? Saya klaim engkau Tuhan, saya klaim engkau Tuhan. Asuransi apa diklaim-klaim? Kamu bayar apa? Saya klaim janjimu, saya klaim. Saya tuh kadang-kadang bingung gitu loh. Ya, loh, saya bayar apa bisa klaim sesuatu? Asuransi aja kalau gagal bayar nggak bisa ngeklaim. Betul nggak? Saudara, Tuhan yang bayar kita. Kalau saya sih terus terang, saya tidak suka ngeklaim Tuhan, tidak berani saudara. Apa hak saya untuk ngeklaim? Kan saya klaim, itu kalau saya punya hak. Iya toh? Kalau saya punya hak, saya bisa klaim. Jangan meragukan Tuhan kayak gitulah. Hormati dia. Hidup dalam rencananya. Hidup dalam rencananya. Artinya, apa ya? Ada rencana yang umum, sudah bisa dibaca di dalam Alkitab. Apa misalnya? Apa ya? Hidup kudus. Jaga mulut. Jangan jadi batu sandungan. Kadang-kadang kita nggak sadar kita jadi batu sandungan buat orang lain. Apa ya yang paling sederhana ya? Gini, saya gembala. Saya bilang, saudara datang ke ibadah jangan telat ya, jangan telat. Jemaat datang nggak telat. Tapi saya datangnya selalu telat 5 menit. Jadi batu sandungan enggak? Batu sandungannya Pak John nyuruh tok tapi enggak pernah melakukan sendiri, ya enggak? Ini kan mulut berdosa. Saudara-saudara pakai seragam, semua pakai seragam, saya sendiri enggak. Ini kan jadi batu sandungan. Saya kan gembala, mau enggak. Kalau sudah diputuskan pakai seragam, ya pakai seragam. Tanpa kecuali. Ya tak? Jadi batu sandungan dan kita tidak sadar bahwa kita jadi batu sandungan. Dan itu dosa, dan itu bukan rencana Allah. Dan itu bukan rencana Allah. Jadi gimana? Minta hikmat. Minta hikmat dari Tuhan. Ya, minta hikmat dari Tuhan. Minta pengertian dari Tuhan. Ya, supaya kita ini hidup dalam rencana Allah. Supaya kita hidup dalam rencana Allah. Ini pelajaran saya dapat waktu saya kecelakaan sama Pak Edi di Tol Waru. Ingat enggak? Saya itu berdiri di pinggir sawah. Tuhan, katamu segala sesuatu mendatangkan kebaikan ya. Ini kebaikan apa ya Tuhan ya? Tuhan bilang, ya mendatangkan kebaikan kalau kamu mengasihi aku, kalau kamu hidup dalam rencanaku, kalau enggak, ya enggak. Mendatangkan kebaikan kalau kamu hidup dalam rencanaku, kata Tuhan waktu itu. Ya. Saya kan nanya, kalau saya nanya Tuhan jawab. Ya. Tuhan, katamu mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa ya? Pikiranku ya, kebaikannya ya. Mobil saya kan Grand Livina. Rusak, diganti orang dengan Innova baru. Itu mendatangkan kebaikan toh? Gampang ya, pikiran kita itu kan gitu. Ya, yang ini rusak diganti dengan yang lebih bagus. Enggak ya saudara. Enggak gitu jalan Tuhan itu. Tuhan kasih pelajaran ini pada saya. Saya ingat terus. Karena itu saya baru syok. Dor, belakang lagi dor gitu. Coba aja kalau mengalami itu. Jangan mengalami kecelakaan beruntun di jalan tol. Dor di belakang lagi gitu. Hah? Jadi Tuhan katanya bagus. Ini kan kabar buruk. Ini kan berita, bukan kabar buruk, pengalaman buruk. Tuhan, ini baiknya di mana ya Tuhan ya? Bagi orang yang mengasihi aku dan yang hidup dalam rencanaku.
Betul saudara, betul. Selama saya mengasihi Tuhan dari dalam rencananya, tidak ada hal yang buruk berakhir buruk. Tapi kalau saya hidup dalam rencana saya sendiri, hal yang buruk membuat saya hancur. Jadi gimana? Ya, hiduplah dalam rencana Allah, cintailah Tuhanmu. Bagaimana? Jangan panik. Satu, belum tentu itu berakibat buruk pada saudara. Berita yang saudara dengar belum tentu berakibat buruk pada saudara. Yang kedua, percayai Tuhan. Kalau Tuhan tidak dipercayai, mau percaya hoak. Percayai Tuhan, janjinya pegang teguh. Kalau segala sesuatu itu yang buruk-buruk itu terjadi, jangan gemeter, tegak, angkat kepalamu, kelepasanmu sudah dekat. Yang ketiga, Tuhan masih pegang kendali kok. Kendali Tuhan gimana? Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi ini ada kondisinya. Kalau kita mencintai Tuhan dan hidup dalam rencana Tuhan. Ya. Kabar buruk akan terus datang, saudara. Akan terus datang. Akan terus datang. Akan terus datang, tidak habis-habisnya kabar buruk. Kalau tidak ada kabar buruk, berarti saudara sudah bukan di dunia lagi. Ya, selama kita di dunia pasti ada kabar buruk. Tunggu Tuhan Yesus datang, maka semua kabar baik. Tapi selama menunggu kedatangannya, ingat imanmu, pelihara baik-baik. Ingat, Allah kita Maha Kuasa dan tetap Maha Kuasa, tetap mengendalikan segala sesuatu. Hidup mengasihi Dia dan dalam rencananya. Tuhan berkati saudara. Ya, ini sudah gelisah belum? Sudah gelisah belum? Belum? Sudah?